Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Anjirawan, NIM 2020D1B027, semester 4 kelas 4A, program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, di sini saya akan membahas water balance waduk kapasitas sungai. Pertama, analisis keseimbangan air atau water balance di DAS. Studi kasus water balance. Sungai-sungai merupakan sungai lintas kabupaten yang melintas Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bandung yang pada aliran air di daerah hilirnya dipergunakan sebagai sumber bahan baku air minum. Sungai mempunyai panjang aliran 40,50 km dan luas daerah pengaliran sungai 39,2 km. Daerah hulu terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan bermuara di wilayah Banjarnyanyi, Desa Beraban, Kendiri, Tabanan. Dengan banyaknya sumber mata air yang berada di sekitar aliran sungai yang merupakan bagian dari inflow atau ketersediaan air sungai-sungai dan bagian outflow kebutuhan air sungai-sungai dimanfaatkan sebagai penyediaan air baku untuk kebutuhan air bersih penduduk Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kendiri. Pemanfaatan untuk air irigasi dengan adanya inflow ketersediaan air debit air sungai dan outflow kebutuhan debit air sungai-sungai yang makin tahun akan semakin besar dipengaruhi oleh besarnya kebutuhan air bersih penduduk. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk mengetahui berapakah keseimbangan air atau water balance dari sungai-sungai ini. Untuk mengetahui keseimbangan air water balance dari sungai-sungai, dilakukan analisis perhitungan debit adalah sungai-sungai berdasarkan data AWLR luas. Analisis perhitungan kebutuhan air irigasi sungai-sungai. Analisis proyek jumlah penduduk Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2026. Analisis perhitungan kebutuhan air baku berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri pada tahun 2026 untuk mendapatkan hasil dari keseimbangan air water balance dari sungai-sungai berdasarkan analisis inflow ketersediaan air dan outflow kebutuhan air sungai-sungai dihitung dengan menggunakan metode neraca air. Dari hasil analisis simulasi neraca air sungai-sungai pada tahun 2005 diketahui materi dan metode water balance DAS dan konsep neraca air. Neraca air atau water balance merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu sehingga dapat diketahui jumlah air tersebut kelebihan atau surplus ataupun kekurangan. Pada perancangan hidrologi, perhitungan neraca air dapat membantu menerangkan aliran air yang masuk dan keluar pada suatu sistem. Pada perhitungan neraca air sebenarnya terdapat parameter-parameter yang sulit diukur di lapangan, terutama yang berhubungan dengan parameter pada air tanah, tetapi dalam perumusan sering dilakukan penyederhanaan sesuai dengan kondisi lapangan setempat. Perhitungan neraca air sering dilakukan untuk tujuan 1. Menghitung persediaan air pada permukaan tanah dan sub permukaan tanah. 2. Menaksir pola pengguna air yang tersedia. 3. Membantu untuk keseimbangan jumlah air yang lebih dan kekurangan air. 4. Sebagai dasar pada perhitungan perencanaan optimasi pada manajemen sumber daya air. Perhitungan neraca air ditulis dengan maksud untuk menjelaskan dasar-dasar perhitungan neraca air yang biasanya digunakan pada perhitungan sumber daya air, yaitu neraca air untuk daerah aliran sungai, air tanah, irigasi, dan waduk. Studi kapasitas tampungan sungai Subdas Mureubo dengan software HECRAS. Salah satu desa yang rawan banjir pada musim penghujan tiba di Kecamatan Mureubo adalah Desa Pasi Masjid. Desa ini hampir setiap tahun mengalami banjir. Banjir banyak merendam rumah dan sawah serta lahan perkebunan milik warga Desa Pasi Masjid
mengakibatkan masyarakat setempat menjadi resah dengan fenomena banjir tahunan tersebut karena menimbulkan kerugian secara material. Penelitian terhadap kapasitas tampang sungai pada Subdas Merubo di Desa Pasimajid perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi debit banjir yang melalui desa tersebut dan untuk mendapatkan gambaran kemampuan exiting sungai Subdas Merubo dalam kampung debit banjir dengan software Hercraft 4.1. Kapasitas badan air tersebut dihitung berdasarkan data pengukuran penampang memanjang dan melintang. Kondisi exiting kapasitas badan air tersebut dihitung berdasarkan pada pengukuran penampang memanjang dan melintang. Kondisi exiting badan sungai ruang lingkup studi dan meliputi analisis karakteristik das, curah hujan, rencana debit banjir, rencana analisa kapasitas tampung exiting sungai dan pemodelan debit banjir dengan software Hercraft 4.1. Perhitungan debit banjir menggunakan metode HESPER yang digunakan sebagai acuan tinggi muka air banjir. Hasil analisa hidrologi didapatkan nilai debit banjir pada periode ulang 2 tahun sebesar 607,77 mm3 per sekon. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan software Hercraft menunjukkan bahwa kapasitas tampang sungai di Desa Pasi Majid pada periode ulang 2 tahun tidak mampu menampung debit aliran. Penampangan melintang sungai di Desa Pasi Majid terjadi peluapan air jika ditinjau dari kedua sisi tebing sungai. Pada sisi kiri dan sisi kanan tebing sungai, kelebihan air terjadi setinggi 20 cm hingga 2 meter. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.